Halo semua, Shalom. Selamat datang di Gatsini Worship Podcast. Seperti yang kalian udah tahu di announcement Instagram Gatsini Worship, jadi Gatsini Worship akan merilis single terbaru judul Roh Kudus Mengalir. Di sini gua, Lius, sebagai host akan mengundang Albert dan Kevin. Halo Albert, halo Kevin. Halo men, shalom. Apa kabar? Baik. Baik men, baik. Di situasi seperti ini, lo lagi sibuk apa nih kalian berdua nih? Kalau gue lagi ini men, jadi kan gue masih koas kan. Karena COVID ini lagi diliburkan lah koas gitu, jadi kayak dijadikan kuliah online. Kalau Albert? Kalau gue kerja sih, Lius masih work from home kayak biasa. Jadi masih ngoding, terus masih di waktu yang sama ngerjain audio juga buat Gatsini Worship, buat Gatsini juga di ibadah minggunya. Jadi gue langsung mau tanya nih guys, gimana sih cerita secara umum di single Roh Kudus Mengalir ini? Jadi sebenarnya lagu ini tuh menceritakan mengenai pribadi Roh Kudus itu sendiri sih sebenarnya. Jadi memang setiap liriknya itu berbicara tentang kehausan kita terhadap Roh Kudus dan memang betapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus gitu. Kenapa Roh Kudus Mengalir ini jadi salah satu single yang dipilih dari kalian? Kalau itu pas kita dalam proses bikin albumnya, Lius, kan belum ada yang tahu nih, kita ada sekitar 11-12 lagu buat album nanti. Dalam prosesnya tuh kita benar-benar mikir baik-baik kan, mana sih yang perlu kita singlein supaya jemaat dan orang-orang lain bisa dengar duluan. Pas kita pikir dari semua lagu penyembahan kita, salah satu yang gue yakin merema nggak cuma di kita, tapi juga di jemaat kita adalah Roh Kudus Mengalir ini sendiri. Gue masih inget sih, kayak pas zamannya pertama kali Roh Kudus Mengalir, Kevin bawain ke ibadah kita, gue rasa lagunya itu tuh pas dibawain, itu nggak cuma lagu biasa dan nggak cuma lagu pembawaan Kevin gitu, bukan cuma lagu yang dibawa sama orang di dalam panggung, tapi pas kita bawa di ruangan kita, gue tuh ngerasain kalau lagu itu tuh, wah lagu ini nih seakan-akan udah jadi pembawaan hati dari jemaat kita juga ya. Itu alasan kita taruh Roh Kudus Mengalir jadi single ini, supaya orang bisa dengar duluan lah sebelum albumnya keluar. Dari prosesnya sendiri, proses single Roh Kudus Mengalir ini tuh berapa lama sih men dibuatnya? Dari liriknya dan aransemennya? Sebenarnya Yus, ini fun fact-nya gitu. Jadi lagu ini tuh gue inget banget, dulu itu gue masih kuliah, ada liburnya gitu kan. Yeah. Nah, di momen itu tuh gue inget banget kalau itu kondisinya tuh lagi hujan. Dan gue gak bisa kemana-mana, dan males banget lah ya kalau misalkan kita pergi ke satu tempat, dan itu hujan itu kayak ya harus bawa payung dan segala macam, males lah ya. Mendingan kita di rumah gitu kan. Akhirnya gue memutuskan di momen itu gue take time untuk nyembah Tuhan. Jadi kayak benar-benar siang ke sore gitu, lagi hujan. Tiba-tiba gue mainin satu melodi worship gitu. Jadi kayak cuman sekedar ya standarnya worship kunci gitar biasa lah, akustik gitu. Kayak C, E minor D gitu-gitu lah ya. Nah tiba-tiba gue keluar sendiri gitu loh Yus. Jadi kayak lagi nyembah Tuhan, gue bermazmur dan tiba-tiba bersenandung itu keluar aja. Senandung itu keluar aja. Tiba-tiba gue inget banget dulu kata pertamanya itu adalah Oh Roh Kudus Mengalir. Nah di bagian itu. Jadi cuma itu doang dan gue ulang-ulang terus gitu. Lagi sambil worship. Justru fun fact-nya adalah lagu ini tercipta pertama kalinya itu ada refnya dulu gitu. Dan setelah gue nyembah Tuhan, akhirnya gue dapat wah ini bagus nih kalau misalnya ini dipakai untuk jadi satu lirik lagu gitu kan. Dan akhirnya udah dapat lah itu setelah gue penyembahan dari ref itu sendiri. Nah baru dari situ muncul lah dari baitnya sama refnya, seperti itu sih kurang lebih men. Kalau dari aransemennya gimana men? Sebenarnya kita udah punya banyak aransemen gitu Lius buat Roh Kudus Mengalir. Jadi kita udah punya banyak aransemen yang informal lah, dan yang namanya aransemen yang pernah direkam kan selalu berubah dari waktu ke waktu. Pas di setahun terakhir, pas kita baru momen rekaman buat album kita yang ini, kita baru bikin sesuatu yang benar-benar kita package dengan baik gitu kan. Nah dan pas kita ngide buat Roh Kudus Mengalir, gue tuh kepikiran setengah awal dari lagunya tuh gue pengen capture momennya Kevin dapetin lagu itu sendiri, yaitu dengan momen intimate dia di kamar sambil main gitar gitu kan. Nah dan itu yang kita bawa juga nanti di lagunya, pas dari bait awal sampai awal juga itu benar-benar pure cuman gitar sama nyanyi gitu. Terus nanti setelah itu kan bait kedua, ref kedua itu kita aransemen pakai cara kita yang biasa sih. Ini salah satu lagu yang paling gue inget banget di kapan ya kalau nggak salah ya Vin ya, Oktober atau September 2019 itu kita duduk bareng. Gue inget banget walaupun susah tapi ini salah satu yang hitungannya lancar sih, karena
entah kenapa kayak vibe-nya kita udah dapat aja gitu, dan tinggal masalah cari mana yang paling tepat buat munculin kata hati kita lewat aransemennya gitu. Jadi gue kan kemarin dengerin lagi tuh ya demonya ya. Terus gue ada dapat sesuatu yang menarik sih untuk dibahas. Jadi di liriknya tuh kan ada lirik ngomongnya gini, jawaban hidupku ada di hadiratmu, ku hidup hanya karena anugerahmu. Nah, di pas momen itu tuh gue mau tanya nih ke Kevin nih, itu momennya gimana men ketika lo dapetin lirik seperti itu? Oke, jadi kita manusia nih, maksudnya pada umumnya kita sering lah punya momen kebingungan dalam hidup kita. Banyak hal yang selalu menjadi dua option gitu muncul, dan itu kita mulai muncul keraguan. Misalnya kayak, gue yakin gak ya gue ngejalanin ini seperti itu lah ya, kurang lebih ya. Dan sebenarnya gue dapat kata jawaban hidupku ada di dalam hadiratmu, itu kayak menandakan bahwa memang cuma hadirat Tuhan yang jadi jawaban hidup kita, men. Gue tiba-tiba gue kebayang aja gitu kayak padang gurun gitu loh. Dan ternyata ini jujur gue nggak pernah, maksudnya nggak pernah tektokan sama tim produksi. Maksudnya dalam hal membuat ini cover daripada lagu Perkus Mengalir, gue nggak pernah, jarang lah untuk ngobrol ini sama Albert gitu kan ya. Cover album tapi tiba-tiba Albert, iya cover albumnya itu kayak sama gitu. Pemikiran gue sama si Albert gitu kan tentang padang gurun gitu, dan di momen itu di covernya itu ada kayak semacam air gitu men, air yang meluap gitu di tengah padang gurun. Lu bayangin gak sih lagi di padang gurun, biasanya film-film biasanya dari pagi sampai malam itu kan cuman kayak jalan tapi kayak nggak pernah ada endingnya gitu loh, kayak cuman yang lu temuin pasir doang kan. Dan bahkan kalau misalnya lu cuma nemuin air minum cuma beberapa mili aja, itu tuh kayak udah anugerah banget, mukjizat lah gitu kan. Tapi tiba-tiba di covernya itu tuh ada kayak semacam air meluap, kayak air banjir gitu. Kayak air di tengah pantai yang lagi benar-benar gede gitulah ombaknya, dan itu ada di tengah padang gurun. Kan itu mustahil, men. Dan gue tiba-tiba gue dapet kayak di tengah kekeringan hidup kita, Tuhan tuh hadir gitu. Roh Kudus mengalir dalam hidup kita dan dia menjadi jawaban bagi kita. Gitu loh. Dan menariknya adalah itu ada hal yang mustahil, ada air sebanyak itu di tengah padang gurun. Dan itulah Tuhan kita, men. Tuhan kita tuh suka hal yang mustahil gitu. Dia suka memberitahu kita bahwa di tengah kemustahilan ini gue ada. Di tengah kemustahilan ini Roh Kudus mengalir gitu, dan hanya itulah jawaban hidup kita gitu loh. Dan setelah kan di bait ini kan ada dibilang jawaban hidupku ada di hadiratmu kan. Dan ketika kita udah ada dalam hadirat Tuhan, bait berikutnya kasih tahu gini, ku hidup hanya karena anugerahmu. Kita sadar bahwa ketika hadirat Tuhan sudah kita rasakan, kita sadar bahwa ternyata hidup kita itu cuma karena anugerah Tuhan. Itulah makna daripada bait ini gitu. Gue suka banget sih pas di bait itu. Ada satu hal lagi nih yang menurut gue sangat menarik. Apa tuh? Jadi pas gue dengerin pas di interlude-nya kan ada nada oh. Nah itu gue suka banget. Setelah dengerin itu, entah mengapa itu kayak nempel terus gitu. Kayak ngulang-ngulang di kuping gue gitu, men. Gimana sih prosesnya dapetin interlude itu? Yang kita lakuin tuh waktu itu setelah kita kelar aransemen dari bait awal sampai pertengahan lagu, kita kan stuck di bridge kan tuh. Waktu itu gue inget banget lagi malam-malam, kita udah telat banget pulang. Abis latihan rehearsal buat aransemen yang fixnya mau kayak gimana. Terus kita duduk tuh, waktu itu gue inget banget satu tim, mau doa tutup kan. Dan kita mikir gitu, bridge-nya kita mau kayak gimana ya. Terus kepikiran aja serius kayak dari bait sampai ref, vibe dari Roh Kudus mengalir kan, lagunya tuh selalu tentang permohonan. Gue tuh kepikiran aja waktu itu kayak, gimana kalau kita bikin bridge yang lebih ke sisinya tuh deklarasi gitu, bahwa di titik ini kita benar-benar butuh Tuhan gitu. Waktu itu kita langsung on the spot bikin lirik Kevin ya, beberapa kalimat Roh Kudus yang hidup, segalanya bagiku, kepelukanmu lebih dari apapun gitu kan. Kebuka hatiku, kau angkat tanganku. Yang Kevin apa? Lupa gue. Ya, nah. Ini aku menyembahmu. Nah ya, itu dia 8 kalimat. Nah itu cuma 5 menit doang gak sih waktu itu? Kita sambil muter-muter kunci ngasal gitu. Jadi on the spot banget tuh, men. Dan nada itu juga nada yang lumayan on the spot pas Christian dan Adriel yang ngebikinin chord-nya duluan. Nah jadi Christian yang ngebuka chord-nya, terus kita develop dari situ. Termasuk yang tadi lu mention itu yang nah itu purely dari kita bikin sebentar doang. Jadi bridge-nya itu walaupun susah, tapi pas kita dapet
itu entah kenapa langsung ngeflow dari situ, men. Dan bahkan ini sedikit sneak peek sih, karena di single ini kan Roh Kudus mengalir. Cuman nanti kalau di full album, habis dari lagu ini bakal ada semacam instrumental gitu, men. Nah, instrumental itu tuh yang gitu. 2 menitan doang, dan itu di-build dari nada yang tadi lu mention itu, men. Nah, jadi itu juga gue gak sabar banget sih buat didengar juga. Menarik banget. Berarti kalau boleh dibilang tuh proses untuk yang interlude-nya ini bisa dibilang spontan juga ya, men? Betul banget. Dapatnya. Tapi poin pentingnya, men. Poin pentingnya tuh sebenarnya dari bridge ini tuh muncul dari kebersamaan kita juga sih. Jadi nggak cuman dari satu orang yang kayak rilis satu lirik, tapi semuanya itu kita kerjasama dan akhirnya tercipta bridge itu gitu loh. Jadi itu yang poin pentingnya juga sih sebenarnya dari bridge ini. Ada pesan terakhir nggak sih yang mau disampaikan untuk lagu RKM ini sebelum rilis? Pesan terakhir ya, Roh Kudus Mengalir ini atau RKM, salah satu lagu yang lumayan bagi gue ya, personally deket banget ke hati gue gitu. Dan gue yakin ini juga lagu yang menjadi rema bagi banyak pengerja kita dan bahkan jemaat kita. Kita benar-benar care banget ke lagu ini, sama seperti kita care ke lagu-lagu lain kita juga sih. Nah, dan yang pengen gue sampaikan mungkin ini sih, yang tadi Kevin mention soal cover albumnya tuh lumayan mendeskripsikan feeling gue sih terhadap lagu ini. Jadi kayak value dari yang Kevin mention itu adalah value yang kita pegang selama album ini, bahwa album ini bicara soal momen di mana kita tuh ada di keadaan padang gurun itu, Lius. Kayak keadaan yang mustahil, bener-bener nggak tahu mau ngapain, nggak ada rasa apa-apa, nggak bisa ketemu feeling apa-apa, dan malah di keadaan di mana lu ngelihat kekosongan itulah keadaan di mana lu nemuin air yang gede banget itu, yaitu hadirat Tuhan gitu. Dan yang gua rindu banget, mungkin banyak orang di luar sana yang selama ini tuh curious gitu, kayak bingung, ini ngomongin apaan sih sebenarnya, kenapa gua pernah ngerasain hal itu tapi gua nggak tahu ya hal itu apa ya, atau gua nggak tahu mau ngomongin apa ya soal hal itu. Nah, gua harap semoga lagu ini dan bahkan album nantinya itu bisa jadi suara buat semua orang sih, buat orang-orang yang bingung gitu, kayak gue pengen banget ngerti tapi gue nggak tahu mau ngomong apa gitu. Mungkin gue pengen menyembah tapi gue nggak tahu mau ngomong apa gitu, kata-kata pertama gue harap dan gue berdoa semoga lagu ini bisa jadi kata iman buat kita semua gitu. Gue personally dari lagu ini memang based on Roh Kudus itu sendiri yang tadi gue bilang di awal. Dan ada satu ayat sebenarnya yang mendasari juga dari lagu ini, yaitu di Galatia 5 ayat 25, Yus. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Terus gue coba cek di translate yang lainnya, di terjemahan yang lainnya, di New King James Version-nya, dibilang kayak gini, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Gitu. Di setiap langkah kita, ketika kita berjalan, kita pun juga ada berada di dalam roh itu sendiri, gitu, Roh Kudus itu sendiri. Dan bahkan dari terjemahan yang New Living Translation-nya, dibilang gini, man, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Jadi, every part gitu. Jadi, setiap aspek kehidupan kita, itu tuh benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Setiap kebingungan kita, setiap keraguan kita, setiap ada dua pilihan yang ada di depan mata kita, kita selalu tanya sama Roh Kudus, kira-kira Roh Kudus maunya apa gitu. Ketika Roh Kudus mengalir, nah disitulah kita dapetin jawabannya Roh Kudus gitu loh. Dan akhirnya kita melakukan hal yang benar. Karena Roh Kudus itu kan memimpin kita pada kebenaran kan. Dan kalau lu perlu tahu, men, arti kata dari salah satu kata yang ada di ayat ini adalah dipimpin oleh roh. Dan pas gue bedah lagi kata dipimpin, bahasa aslinya bilang ini, stoikeo. Dan itu artinya adalah seirama, men. Selaras. Jadi, kita itu selaras dengan Roh Kudus gitu. Kita tuh seirama, kita sepemikiran, kita tuh keinginan kita sama seperti Roh Kudus gitu. Jadi kalau misalnya terjemahan bahasa Indonesia kan dipimpin kesannya kayak Roh Kudus di depan kita di belakang kan. Nah, tapi ini beda, men. Ini benar-benar selaras. Kita tuh seirama, sama gitu. Nggak depan belakang. Kita tuh sama, men, seirama. Dan ini yang perlu kita tahu bahwa yang gue harap setiap orang yang mendengarkan lagu ini, ketika mereka dengerin, mereka benar-benar merasakan dan Roh Kudus benar-benar mengalir dalam hidup mereka. Dan bukan lagi hidup mereka, men, yang hidup dalam hidup mereka, tapi Roh Kudus itu sendiri yang memimpin langkah mereka. Itu yang benar-benar harapan gue banget, doa gue banget dari lagu ini sih. Jadi nggak cuma sekedar lagu instrumental lirik biasa, tapi benar-benar memberkati. Dan benar-benar Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka yang mendengarkan. Berarti untuk menjadi seirama dengan Roh Kudus, intinya tuh kita berarti harus denger-dengeran sama Roh Kudus ya?
That's it. Harus sering banget berkomunikasi dengan Roh Kudus. Betul. Gue jadi nggak sabar nih. Thank you Albert, thank you Kevin, udah bisa diajak ngobrol. Thank you banget Lius, Sama-sama, thank you. men.